dari kelompok 5, saya ingin memaparkan desain model pembelajaran PKN di kelas tinggi, di SD atau MI. Materi pertama yang akan saya jelaskan, pengertian desain pembelajaran PKN di SD atau MI. Apa sih itu yang disebut desain pembelajaran PKN? Kata desain berasal dari bahasa Inggris dengan desain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan kerangka, bentuk atau suatu susunan, motif, pola, model, menata, dan konstruksi. Dalam bahasa Arab, desain diartikan dalam kata tahsim, yang artinya teknik mengatur segala suatu pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang menjadi suatu dasar pembelajaran. Materi yang kedua, desain pembelajaran PKN di kelas tinggi. Apa sih itu yang disebut pembelajaran PKN yang di kelas tinggi? Belajar adalah kegiatan yang proses yang merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan, dikarenakan bersifat fundamental, yang berarti sudah terlihat jelas bahwa bersifat sangat berdasar dan sangat membutuhkan pengertian pendekatan yang kepada karakter didik sang anak. Pendidik sang anak karena salah satu cara mendidik yang benar, yaitu dapat memahami karakter sang anak didik. Dengan demikian, anak didik merasa sangat dekat dengan pendidik atau gurunya. Ini bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidik itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran PKN di SD kelas tinggi. Yang pertama yaitu desain pembelajaran demonstrasi. Pembelajaran demonstrasi adalah desain mengajar yang menggunakan perantara atau media untuk memperjelas atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik dengan cara sederhana tetapi mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Desain ini memiliki kelebihan, diantaranya demonstrasi dapat memberi para peserta didik untuk lebih termotivasi dalam belajar. Kekurangannya adalah tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang kedua yaitu desain pembelajaran direct instruction. Direct instruction juga model pembelajaran langsung adalah sebagai model pembelajaran yang dimana guru melakukan informasi atau keterampilan secara langsung kepada siswa. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan dilakukan oleh guru. Kelebihan pada desain ini diantaranya adalah guru dapat memberikan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat, dan kekurangannya diantaranya adalah dapat menyebabkan siswa menjadi bosan karena desain ini menerapkan sistem keterampilan seperti mendengarkan, mengamati, serta mencatat. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu desain pembelajaran group investigation. Group investigation adalah pembelajaran secara berkelompok yang melibatkan siswa dalam perencanaan baik dari topik yang dipelajari dan seperti apa jalannya penyelidikan mereka. Desain pembelajaran ini bukan berpusat pada guru, melainkan pada siswa yang melakukan keterampilan secara berkelompok. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu 1. Membantu pembagian tanggung jawab siswa, dan kekurangannya yaitu terlalu sedikit materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan. Selanjutnya, desain pembelajaran jigsaw. Desain pembelajaran ini adalah siswa dapat secara tim yang heterogen, yang dimana siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab yang diberikan, lembar topik, yang dibagi atas topik yang beda yang harus menjadi fokus perhatian yang harus mereka baca. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu 1. Memudahkan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Dan kekurangannya yaitu pengelompokan dilakukan terlebih dahulu
mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Baik, saya Gadis Nanti Pertiwi akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang desain pembelajaran Inclusive Beside Learning. Pembelajaran Inclusive Beside Learning adalah salah satu desain yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, di mana peserta didik mencari sendiri jawaban atau informasinya. Lanjut, kelebihan dari desain pembelajaran Inclusive Beside Learning yaitu siswa lebih aktif dalam mencari jawaban dan informasi yang benar dan akurat. Lalu kekurangan dari beside learning yaitu guru kurang spesifik merumuskan pertanyaan kepada siswa dengan baik dalam mencerna suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu media belajar PKN di MI atau SD. Media pembelajaran menjadi salah satu hal terpenting pembelajaran tematik di MI atau SD. Adapun media pembelajaran yang harus diterapkan pada saat kegiatan pembelajaran yang disesuaikan oleh kemampuan peserta didik, seperti media yang harus diterapkan oleh guru sebagai berikut. Berikut yaitu yang pertama, objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruangan kelas dapat diganti dengan gambar. Yang kedua yaitu slide, foto atau film. Yang ketiga, objek atau benda terlalu kecil, jadi harus melalui gambar yang di zoom. Lalu yang keempat yaitu kejadian langka yang terjadi di masa lalu kemudian ditampilkan melalui video. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.